jam 8 gitu loh. Jadi sudah istirahat, sudah sarapan, baru salat subuh, kan enak. Memangnya ini kamu mau ngatur pencipta alam semesta? Nggak ada demokrasi kalau urusan dengan Allah, paham? Nah, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Nah, sekarang kita paham agama penting ya. Kalau kamu paham satu saja, agama ini penting, sangat-sangat penting. Sudah kamu lulus 100%. Kalau kamu nggak paham ini jangan bahaya gawat ini. Kemudian anak-anak semua, bagaimana supaya kita bisa amal agama ini? Kita akan bisa amal agama dengan mudah kalau ada 4 suasana. 4 suasana. Yang pertama kali suasana dakwah, yang kedua suasana taklim, yang ketiga suasana ibadah, yang keempat suasana khidmat dan akhlak yang baik. Maka sekarang ini kita mesti buat suasana dakwah. Dakwah itu bagaimana? Saling ingat mengingatkan. Kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, setiap saat perlu pertolongan Allah. Yang kita makan itu rezeki dari Allah, yang kita minum itu air ciptaan Allah. Ayah kita hamba Allah, ibu kita hamba Allah, tetangga-tetangga kita hamba Allah, presiden yang sudah jadi, yang sudah pensiun atau yang calon itu juga hanya hamba Allah, yang sudah mati di kuburan itu pun hamba Allah. Maka kita semua harus taat kepada Allah. Ini dakwah pertama. Kemudian yang kedua, dakwah itu kita ini punya pimpinan, sebaik-baiknya pimpinan para nabi, para rasul yang punya jutaan keistimewaan, keringatnya saja wangi melebihi kasturi, kalau berjalan dinaungi oleh awan, pohon-pohon pun tunduk, semua orang cinta kepadanya, kecuali orang yang hatinya ada setannya. Nah, itulah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti amalan-amalannya, bimbingan-bimbingannya, kita cintai perjuangannya. Yang ketiga, kita di dunia tidak lama, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat, maka tiap hari mikir bagaimana akhirat kita. Ini namanya dakwah.
Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini namanya apa? Dakwah. Kenapa harus ada suasana dakwah? Karena manusia itu mudah lupa. Semua orang Islam tahu bahwa dia ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, cuma tahu. Nggak ada orang Islam, bahkan orang kafir pun nggak ada yang ngaku pernah ciptakan matahari, ciptakan bulan. Bahkan tidak pernah ada orang mengaku nyiptakan telinganya sendiri pun nggak ada. Tapi masalahnya itu lupa terus. Kita semua sudah tahu bahwa kita ini punya nabi, rasul, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul, tapi lupa terus. Sehingga yang diikuti John Lennon. Nah, kita ini tahu semua kalau mau mati, siapa yang tidak akan mati? Semua tahu, itu depan tuh kuburannya juga tahu semua. Tapi lupa terus, kalau mau mati itu lupa terus. Pikirannya setelah SMP mau SMA, saya SMA mau perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi mau pegawai negeri, setelah pegawai negeri mau kawin, setelah kawin mau bikin perumnas, mau bikin apa, mau BTN, mau macam-macam. Nggak pernah terpikir saya ini mau mati, akhirat saya bagaimana? Lupa. Bukan tidak tahu, lupa. Lah untuk menghilangkan lupa itu hanya ada satu jalan, diingatkan. Nggak ada obatnya lupa kecuali diingatkan. Diingatkan, inilah namanya dakwah. Diulang.
jazakumullah. Kalau kita mengingatkan orang dakwah, kalau kita dakwah, minimal kita dapat 3 keuntungan. Yang pertama kali kita dapat pahala. Dia mau tidak mau kita dapat pahala saja. Yang kedua kita dapat doanya Rasulullah SAW. Orang yang mengingatkan temannya, mengingatkan umat, dapat doanya Rasulullah. Yang ketiga, kita sendiri jadi ingat. Orang itu kalau mengingatkan orang, dia sendiri jadi ingat. Orang itu kalau cuci pakaian, tangannya sendiri ikut bersih. Iya nggak? Iya. Kalau cuci pakaian, tangannya sendiri jadi bersih. Ini keuntungannya kalau kita dakwah. Tidak, kamu belum amal kok dakwah. Saya itu dakwah cari pahala. Saya belum amal. Tetapi saya dakwah biar dapat pahala, biar dapat doanya Rasulullah, biar saya sendiri jadi ingat gitu. Insyaallah. Nah, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Siapa yang paling pertama datang ke masjid? Yang paling pertama datang ke masjid biasanya adalah orang yang memikirkan bagaimana orang-orang pergi ke masjid. Itulah namanya muadzin. Allahu Akbar. Namanya muadzin mesti datangnya paling pertama biasanya itu. Karena dia mikir orang, akhirnya dia jadi orang yang pertama datang ke masjid. Ada lagi yang sebelum muadzin sudah datang. Siapa itu? Siapa? Orang khurut. Seperti kamu kemarin toh. Muadzinnya belum datang, kamu sudah datang. Iya enggak? Iya. Karena apa? Karena orang khurut itu mikir bagaimana semua masjid ada muadzin, maka dia lebih dulu dari muadzin. Muadzin mikir orang pada sholat, maka dia pertama. Dai memikir orang pada azan, akhirnya lebih dulu dari muadzin. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Sanlat tahun lalu, sekarang banyak yang jadi muadzin. Kemarin saya dapat laporan dari Karas, dari Ngawi, itu banyak yang setelah 3 hari di sini di rumah jadi muadzin musola, masjid. Kamu nanti jadi muadzin ya? Latihan.
adanya yang bagus. Nanti kalau kamu jadi muadzin, insya Allah jadi orang yang paling rajin ke masjid. Insya Allah. Lah kalau orang tuh rajin ke masjid, imannya akan jadi baik. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa amalkan agama, kita perlu ilmu. Yang pertama kali ilmu fadhail, yaitu dengan membaca kitab Fadilah Amal sampul hijau yang kemarin kamu baca waktu keluar 2 hari itu. Sudah tahu? Yang belum punya usahakan beli. Cuma 40.000 itu. Supaya apa? Supaya informasi yang masuk di otak kita ini sempurna. Sekarang itu yang kita terima sekarang informasi-informasi dari manusia. Dengan taklim ini informasi dari Tuhannya manusia. Kebanyakan informasi yang masuk sekarang informasi dunia. Sekarang dengan taklim ini informasi akhirat. Biasanya yang masuk sekarang informasi mengenai harta benda. Sekarang berubah, tambah informasi mengenai amal. Dulunya nilai-nilai harta benda, sekarang nilai-nilai amal.